Kita bicara mengenai, sektor kehutanan, pasti kita tahu yang namanya statements mengenai fenomena, illegal logging begitu ya, atau mungkin kondisi dari beberapa lahan hutan kita yang saat ini mungkin lagi, rusak atau terancam, rusak begitu ya, Pak Alu. Anda melihatnya seperti apa sih, positioning-nya saat ini dan proses pemberantasan terhadap hal-hal yang memang selalu menjadi momok dari sektor kehutanan ini, Pak Alu? Jadi begini ya, jadi memang pertama dulu berdasarkan Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja, kita kan sudah bertransformasi ya dari dulu kita sebut timber management menjadi sekarang forest landscape management. Jadi kita tidak melihat nilai hutan atau ekosistem hutan itu hanya dari kayu ekonomis atau katakan kayu gitu ya. Tetapi ada banyak jasa lingkungan atau environmental services yang ada di situ. Kemudian yang kedua, pemerintah dalam 7-8 tahun terakhir ini melakukan yang namanya koreksi-koreksi kebijakan. Salah satu misalnya dilakukanlah kebijakan moratorium permanen untuk konversi hutan primer dan gambut, di mana pada 2019 sudah dipermanenkan. Kemudian kita juga melakukan penegakan hukum yang semakin kuat itu di lapangan supaya untuk meminimalisir kegiatan-kegiatan ilegal ini. Kemudian yang berikutnya memang kita melakukan kegiatan pemulihan ya, atau lebih kita sebut dengan kegiatan restorasi ekosistem misalnya ya. Lewat kita mengembalikan daerah-daerah yang degradasi untuk kita tanam kembali lewat kegiatan RHL atau rehabilitasi hutan dan lahan maupun juga restorasi ekosistem gambut misalnya dan mangrove. Dan ini menjadi prioritas pemerintah untuk memulihkan tutupan lahan kita. Kemudian yang kita lakukan juga dalam meminimalisir adanya kegiatan yang sifatnya ilegal termasuk tadi perubahan paradigma tadi, yaitu menerapkan sustainable forest management di dalam kegiatan pemegang izin kehutanan seperti HPH, dulu istilahnya HPH ya, yang pemegang izin hutan alam maupun hutan tanaman industri lewat menerapkan strategi seperti low impact logging, menerapkan pengembangan sistem silviculture intensif dan seterusnya supaya lebih efektif dan efisien ya. Kemudian juga kita melakukan ya sekarang dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, kalau dulu kan single izin gitu ya, sekarang multi usaha ya, single usaha. Jadi dalam suatu konsesi bisa jadi ada multi usaha di situ, di mana kita mendorong kegiatan-kegiatan misalnya ekowisata, kemudian kegiatan jasa-jasa lingkungan dikembangkan di kawasan atau di daerah-daerah yang berizin. Termasuk ya tadi Mbak sudah menyinggung di awal bagaimana potensi ke depan lewat lahirnya Perpres 98 2021 tentang nilai ekonomi karbon itu bisa kita menjadi insentif baru gitu ya, bahwa karbon di sektor kehutanan dan tata guna lahan mungkin juga bisa di trading baik di pasar yang sifatnya mandatori ya, di domestik nanti maupun yang lain-lain instrumen yang lain. Saya kira itu beberapa hal yang kita lakukan saat ini.